adalah kebijakan gereja Roma untuk menghilangkan setiap perbedaan pendapat mengenai ajaran-ajarannya. Setiap yang menyimpang, samada manusia atau tulisan, harus dibinasakan. Pernyataan keraguan-raguan atau yang mempertanyakan kekuasaan dogma kepausan, telah cukup alasan untuk membinasakan nyawa orang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Di Britania Raya, telah sejak lama berakar kekristenan primitif. Kabar Injil yang diterima orang-orang Briton pada abad-abad pertama tidak dicemarkan oleh kemurtadan Roma. Pada waktu bangsa Sakson menyerang Britania, maka kekafiran memperoleh kekuasaan. Orang-orang Kristen telah dipaksa untuk mengundurkan diri ke gunung-gunung dan ke daerah-daerah bersemak-semak. Pada masa ini, Roma juga telah memusatkan perhatiannya ke Britania dan memutuskan untuk menguasainya. Oleh itu, pada abad ke-6, misionari-misionari Roma telah menobatkan orang-orang kafir Sakson. Orang-orang kafir Sakson menerima para misionari Roma, lalu mempengaruhi ribuan orang untuk memeluk kepercayaan gereja Katolik. Di negeri-negeri di luar kekuasaan Roma, selama berabad-abad telah terdapat kelompok-kelompok Kristen yang hampir bebas seluruhnya dari kekuasaan dan penindasan kepausan. Antara yang paling depan menolak pelanggaran kekuasaan kepausan itu adalah orang-orang Waldensia. Selama berabad-abad, jemaat-jemaat di Piedmont mempertahankan kebebasan mereka. Tetapi waktu akhirnya tiba, pada saat Roma memaksa mereka menyerah. Namun, ada sebagian orang yang menolak untuk patuh kepada kekuasaan Paus. Oleh sebab itu, pemisahan pun terjadilah. Mereka yang memutuskan untuk tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Yesus dan memelihara kemurnian dan kesederhanaan iman mereka, sekarang terpaksa mengasingkan diri. Sebagian mereka meninggalkan Alpen dan mengangkat panji-panji kebenaran di negeri asing. Sebagian lagi mengasingkan diri ke lembah-lembah sempit dan celah-celah bukit. Di tempat-tempat inilah mereka memelihara kebebasan mereka untuk menyembah Tuhan. Salah satu sebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma, ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Di tengah-tengah perubahan hukum Tuhan yang bermaharajalela itu, yaitu perubahan daripada hari Sabat kepada hari Minggu, banyak yang keliru dan menjadi bingung. Orang-orang Kristen memelihara hari Sabat, tetapi mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Oleh itu, orang-orang Kristen dituntut bukan saja untuk menyucikan hari Minggu, tetapi juga harus menajiskan hari Sabat dengan bekerja pada hari itu. Mereka yang didapati menghormati hari Sabat akan menerima caci maki dengan bahasa yang paling keras. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma sahaja, seseorang dapat menuruti hukum Tuhan dengan bebas dan di dalam kedamaian. Orang-orang Waldensia adalah di antara orang-orang Eropa yang pertama yang mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan. Dan oleh karena ini, mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan oleh sistem kepausan. Selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapat orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi kepausan. Mereka menolak penyembahan patung, karena menganggapnya sebagai pemujaan terhadap berhala. Dan mereka memelihara hari Sabat Alkitab yang benar. Mereka menyatakan gereja Katolik sebagai Babylon murtad yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka tetap berdiri teguh untuk menolak kerusakannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik gunung-gunung, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini, selama 1000 tahun, saksi-saksi kebenaran mempertahankan iman yang mula-mula itu. Mereka tidak mengeluh atas kesulitan yang menimpa mereka,
atau merasa kesepian di antara gunung-gunung terpencil itu. Malah, mereka berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Dia telah menyediakan bagi mereka suatu perlindungan dari murka dan kekejaman manusia. Mereka bersukacita dalam kebebasan mereka untuk berbakti kepada Tuhan. Orang-orang Waldensia telah mengorbankan harta duniawi demi kebenaran, dan dengan kesabaran yang gigih, mereka bekerja untuk mendapatkan makanan mereka. Setiap jengkal tanah yang bisa dikerjakan di antara gunung-gunung, dikerjakan dengan cermat. Kesalehan mereka adalah murni, sederhana, dan bersemangat. Mereka menilai prinsip-prinsip kebenaran melebihi nilai rumah, tanah, teman, kaum keluarga, bahkan hidup itu sendiri. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh membuat prinsip ini berkesan dan tertanam di dalam hati para anak-anak mereka. Di hadapan mereka terbentang kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesukaran, dan barangkali mati syahid. Para pemuda telah dididik sejak kecil untuk menanggung kesukaran, untuk hormat kepada penguasa, tetapi berpikir dan bertindak bagi diri mereka sendiri. Generasi berikutnya tidak akan pernah tahu betapa besar dunia ini berhutang kepada pengorbanan orang-orang ini. Mereka dicap sebagai orang-orang bid'ah, yaitu orang-orang yang memegang kepercayaan yang salah. Motif mereka diragukan. Tabiat mereka difitnah, dan tulisan-tulisan mereka juga dikekang, disalahartikan, atau dirusakkan. Namun, mereka tetap berdiri teguh. Dan sepanjang zaman, mereka mempertahankan kemurnian iman mereka sebagai warisan suci bagi generasi yang akan datang.